Alhamdulillahilladzi anara quluba ibadihil muttaqin binuri kitabihil mubin wa ja'alal qur'ana shifaa'an lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam taslima. Hadirin ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, jamaah Masjid Baitul Muttaqin yang dimuliakan oleh Baitul Mukhlisin yang dimuliakan oleh Allah. Emut kamari ke antapani ya. Baitul Muttaqin nama masjidnya. Di malam kali ini kita melanjutkan tafsir surat At-Thariq ayat ke-11 sampai ke-17. Di pertemuan yang lalu alhamdulillah kita sudah membahas bersama Ustaz Fakhri sampai ayat ke-10. Tapi sebelum kita melanjutkan, mengingatkan kembali insyaallah Bapak Ibu semua, malam ini seperti biasa di awal bulan kita kembali akan melaksanakan tahajud bersama. Bapak Ibu semua yang berkenan untuk hadir nih, hadir insyaallah kita mulai jam 3 hadir ya, cukup lah insyaallah karena adzan kan jam 4:30. Jadi jam 3 nanti kita mulai sholat tahajud, dan besok insyaallah sholat gerhana dimulai, hadirin mulai takbir kita pukul 1 malam, nanti mulai sholat dan khutbah nanti jam 1:30, 1:30 insyaallah. Baik, seperti biasa kita tilawah terlebih dahulu bersama-sama hadirin di ayat ke-11 sampai ayat ke-17 surat At-Thariq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Was-samaa'i dzatir raj'. وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. Baik, alhamdulillah. Beberapa catatan hadirin Bapak Ibu semua, ini cara membaca surat At-Thariq. Ini gampang-gampang sulit hadirin. Ayat ke-11 ini perhatikan di setiap akhir ayat. Ini hati-hati jangan menghilangkan huruf ain. Was-samaa'i dzatir raj'. Banyak yang membaca seperti itu. Raj'. Ainnya harus di bawah. Was-samaa'i dzatir raj'. Nah, jadi ketika mengucapkan huruf jim dipantulkan, kemudian masuk makhraj ain, raja'. Nah, raja', pokoknya tekan aja di tengah wastul halqikan ini, itu di tengah tenggorokan. Raja', ya. Pokoknya nanti latihan Bapak Ibu semua di rumah. Raja'. Nah. Kemudian sama ayat ke-12 pun seperti itu. Wal ardi dzatis sada'. Nah, banyak yang membaca seperti ini. Wal ardi dzatis sada'. Akhirnya hilang ainnya. Kalau menghilangkan ain, maka itu termasuk lahan jadi kesalahan yang fatal.
bisa merubah makna arti, dan itu tidak boleh dalam membaca Al-Quran. Hadirin. Kemudian ayat ke-13 di akhir setiap ayatnya pun sama, jangan dihilangkan. Innahu laqaulun fasl. Nah, fasl ini relatif lebih mudah harusnya. Tapi alirkan huruf dulu shad, karena shad itu punya sifat dia mengalir nafas dan suara, termasuk huruf hamas dan rokhawah. Kemudian lam fasl, tapi lamnya bukan fasl, harus lamnya karena dia termasuk huruf tipis, maka kemudian lam tipiskan. Nah, coba seperti ini hadir. Innahu laqaulun fasl. Silakan. Nah, shadnya alirkan dulu. Fasl. Nah, baru shadnya alirkan dulu, kemudian lam. Termasuk yang ayat selanjutnya. Wa ma huwa bil hazzal. Hazzal. Nah, coba sekarang ini, coba ya. Wa ma huwa bil hazzal. Nah, gitu. Ini 4 ayat, ain dan lam jangan dihilangkan di setiap ayat. Kemudian fokus ke tempat makhrajnya, tempat keluarnya. Dan yang terakhir ini di ayat terakhir Adin, karena haknya bertasydid maka alirkan dulu nafasnya. Famahhililka. Nah, tidak famahhilil, tapi famahhililka, alirkan dulu haknya. Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Silakan. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Sepertinya kelihatan gak ada yang salah, Pak. Babarengan Insya Allah benar semua. Baik, hadirin Bapak Ibu semua, ayat pertama sampai ayat ke-10 kemarin kita sudah membahas tentang pertama, sebagaimana nama surat ini adalah At-Tariq. At-Tariq itu artinya adalah bintang. Kemarin sudah dibahas oleh Ustaz Fahri ya, makna At-Tariq. Kemudian Allah mengajak kepada kita semua untuk memperhatikan bagaimana manusia itu diciptakan. Nah, hadirin ikhwati iman, di ayat ke-11 ini Allah menyampaikan argumentasi, hujjah, dalil begitu mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikan kita semua. Nanti satu waktu kita meninggal, kemudian kita dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sangat mudah sekali. Nah, di antara dalilnya adalah pertama ayat ke-11. Was-samaa'i dzatir raja', demi langit ar-raja' yang mengandung hujan. Nah, hujan dalam bahasa Arab itu hadirin, kalau dalam ayat ini disebut dengan raja'. Kenapa hujan disebut dengan raja'? Karena hujan itu, ini kata ulama kontemporer, Pak. Kalau ulama-ulama dulu tidak terlalu ini. Karena memang hujan itu adalah dari siklus air. Roja'a itu artinya kembali. Ini menunjukkan bahwa air hujan itu adalah air yang kembali, yang asalnya adalah dari tanah kita. Makanya nanti di dalam tafsir Kemenag, kan Kemenag menulis bersama para pakar ilmuwan. Ini termasuk bapaknya Gingga, Pak. Ini bapaknya Gingga itu kan ketua 8 Pak Brin dulu. Dulu kan masih 8 ya. Bapaknya kan Profesor Dr. Thomas Jamaluddin, Bapak Gingga itu. Ketua Lapangan Antariksa Nasional. Dan saya udah lama dulu ingin mengundang beliau untuk hadir ke sini berbicara tentang astronomi, bagaimana kaitannya kemujizatan Al-Qur'an dengan astronomi. Termasuk Pak Thomas Jamaluddin kan penulis tafsir ilmi. Kemendag menulis satu Al-Qur'an, ana ayat-ayat yang berkaitan dengan sains, kemujizatan. Nah, ayat ini termasuk ada kemujizatan sains dalam
Al-Quran sejak dulu sudah menyampaikan bahwa air hujan itu adalah air dari proses siklus kembali roja. Meskipun para ulama berbeda pendapat terkait dengan roja itu, ada 3 pendapat. Pertama, ini yang disepakati oleh mayoritas ulama, yaitu adalah hujan. Dinamakan demikian kata Syekh Tontowi, li'annahu yaji'u wa yarji'u yatakarrar. Karena air hujan itu seperti itu, datang, kembali lagi, kemudian berulang seperti itu saja. Jadi air hujan itu ada air dari siklus, hadirin. Ini kata saya kutip dari tafsir ilmi. Nih, sains modern membuktikan air itu mengalami namanya siklus hidrologi. Menguap dari air laut, termasuk dari bumi, naik ke atmosfer, kemudian membentuk awan, lalu turun kembali sebagai hujan. Terus saja seperti itu air itu. Dan Al-Quran sudah menyampaikannya selama 14 abad yang lalu. Yang mungkin ketika itu orang-orang dulu mungkin menganggap air hujan itu, orang-orang dulu menganggap ada sungai dari dewa yang mengairi, hadirin. Al-Quran membicarakan itu, bahwa Al-Quran air hujan itu adalah dari siklus. Yang kedua, makna roja itu apa? Benda-benda langit. Ini sebagian ulama, saya rujuk juga dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, beberapa ulama tabi'in pun menafsirkan roja itu selain daripada hujan termasuk benda-benda langit, matahari, bulan, bintang. Mengapa benda-benda langit dinamakan dengan roja? Karena benda-benda langit pun seperti itu. Al-Quran sudah membicarakan, mereka beredar pada garis tempatnya dan akan kembali ke tempatnya masing-masing. Makanya dinamakan dengan roja. Makanya di tafsir ilmi pun seperti itu. Termasuk bermakna langit, matahari, bulan, bintang ini membuktikan bahwa peredaran benda langit itu memiliki pola yang teratur, berulang, bisa diprediksi, hadirin. Bapak Ibu semua, besok gerhana, Pak. Dari mana tahu, hadirin? Orang-orang bahwa besok itu akan terjadi gerhana, padahal gerhananya belum ada. Karena siklus benda langit yang berulang-ulang. Sehingga orang-orang bisa menghitung kapan gerhana terjadi. Bahkan 10 tahun yang akan datang, 100 tahun yang akan datang, manusia itu bisa menghitung karena benda-benda langit itu seperti itu. Ada siklus yang berulang sehingga manusia bisa menghitung kapan akan terjadinya gerhana lagi, gerhana matahari, gerhana bulan. Itu dari kalimat was-samaa'i dzatir roja. Langit itu memiliki siklus yang berulang. Ini pendapat yang kedua. Jadi pendapat yang pertama, roja itu adalah air hujan. Yang kedua, benda-benda langit. Yang ketiga, sebagian ulama tafsir menafsirkan roja itu apa? Malaikat. Hadirin, malaikat. Ini dari sisi spiritualitasnya. Dan memang malaikat itu ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala itu berulang. Datang ke bumi kemudian pulang ke langit. Makanya kan di surat Al-Qadar, ya, bahasa Al-Quran ketika datang ke langit itu yatanazzalul. Jadi menggunakan kata tanazzal. Ini kata para ulama menunjukkan tempat asal malaikat itu ada di langit, bukan di bumi. Nanti malaikat kemudian turun ke bumi, ditugaskan oleh Allah, kemudian akan kembali lagi ke langit. Makanya malaikat kemudian kata roja ini ditafsirkan sebagai malaikat. Di hadis riwayat Muslim, hadis yang masyhur, malaikat itu ditugaskan oleh Allah di setiap siang dan malam untuk mencatat amal-amal kita, tepatnya di waktu subuh dan di waktu asar. Ketika datang waktu asar, maka datang malaikat yang bertugas di malam hari, yang bertugas di siang hari pulang. Nanti malaikat yang bertugas di malam hari dia bekerja mencatat amal kita dari ba'da asar sampai subuh. Ketika subuh, malaikat yang bertugas di malam hari pulang ke langit, datang kemudian malaikat yang bertugas di siang hari. Makanya nanti Allah akan bertanya kepada malaikat itu, sedang apa hambaku ketika di dunia? Dua malaikat itu akan menjawab,
bapak-bapak yang rajin sholat berjamaah asar dan subuh, malaikat nanti akan melaporkan, ya Allah, saya datang dia sedang sholat berjamaah, dan saya pulang pun dia sedang sholat berjamaah. Makanya dalam Al-Quran, sholat subuh itu wa Qur'an al-fajri kana mashhuda. Jadi bacaan sholat fajar itu masyhuda, disaksikan oleh malaikat. Termasuk kan dalam hadis lain ada malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah naik ke langit masuk ke Baitul Ma'mur. Jadi Baitul Ma'mur itu tempat ibadahnya malaikat di langit. Namanya Baitul Ma'mur. Kalau di Kota Mas ada BM Baitul Mukhrisin, di langit pun ada BM juga, Pak. Namanya Baitul Ma'mur. Yang setiap hari kata Nabi SAW ada 70.000 malaikat yang masuk ke tempat itu dan tidak keluar lagi setiap hari. Setiap hari masuk 70.000, setiap hari masuk 70.000, setiap hari masuk 70.000. Kira-kira ibu-ibu dari awal dulu Allah ciptakan Baitul Ma'mur sampai hari ini ada berapa malaikat yang masuk ke Baitul Ma'mur, Pak? Makanya di surat Al-Mudaththir, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang akan mengetahui berapa jumlah malaikat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena banyaknya malaikat yang diciptakan oleh Allah. Nah, ini 3 makna raja, hadirin. Pertama tadi hujan, kedua benda langit, yang ketiga adalah malaikat. Makanya kenapa 3 itu dinamakan raja. Kemudian hadirin, ayat ke-12 Allah berfirman, wal ardi dzatis sada', dan bumi yang mempunyai tumbuhan-tumbuhan. Soda itu secara bahasa sebenarnya itu artinya terbelah. Nanti kenapa para ulama menafsirkan soda itu jadi tumbuhan-tumbuhan? Karena proses dari yang daun itu sebenarnya kan hari ini luar biasanya tanaman-tanaman, gembur, tanah yang lembut, tapi ada tanaman yang keluar dari tanah yang keras, bahkan dari batu, Pak. Ini menunjukkan tanaman itu punya kekuatan yang kuat sekali. Padahal kan ada tanah keras, Pak. Tapi luar biasanya tanaman itu, tanaman kan hadisnya, jadi jangan tumbuhan-tumbuhan. Kita saja kalau ingin membelah tanah yang keras itu kan biasanya harus menggunakan alat, Pak. Mungkin cangkul. Tapi Al-Quran menggambarkan wal ardi dzati sada', di mana tumbuhan-tumbuhan itu mampu membelah tanah yang keras sekalipun, tumbuhan itu luar biasa dibuka. Makanya nih kata para ulama, sada' itu berasal dari kata, hadirin, asyaqqu wal infitar, terbelah dan terpecah. Nah, nanti kata para ulama ini menunjukkan, hadirin Bapak Ibu semua, Al-Quran menggambarkan bahwa tanah itu tidak diam, dinamis. Ini luar biasa. Di tanah itu yang kita lihat diam, sebenarnya nggak diam. Tanah itu bergerak, dari kata soda. Dan al-wal ardi dzati soda, dan bumi itu yang mengandung soda. Sesuatu yang retak, sesuatu yang terbelah. Nih, kalau dalam ayat yang lain di surat Abasa ya, anda sababnal ma'a sabba, kami turunkan air hujan, kami siram tanah itu dengan air. Summa syaqaqnal arda syaqqa, kemudian siapa yang bisa membelah tanah yang keras itu? Kamilah, kata Allah, yang membelah tanah itu. Tanaman itu lembut hadirin, tapi dibelah oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa ambatna fiha habba wa inaba wa qadba, baru kemudian Allah ciptakan tanaman-tanaman dan tumbuhan-tumbuhan yang lain dari tanah itu yang Allah belah, bukan semata-mata andil kita, hadirin. Nah, Bapak Ibu sekalian oleh Allah, kata para ilmuwan, ayat ini pun mengandung mukjizat, mukjizat ilmiah. Ini dalam tafsir Al-Quran, di karya Kemenak, retakan bumi itu tidak hanya karena tumbuhan-tumbuhan, tetapi juga karena pergeseran lapisan tanah, gempa bumi, aktivitas tektonik, tangguban perahu yang kita lihat sekarang. Tanya Pak ke ahli geologi, itu setiap hari itu terjadi gempa, hanya getarannya begitu kecil, pergeserannya begitu kecil, sehingga
orang-orang di Tangkuban Perahu merasa nyaman. Karena terasa, padahal tanya setiap hari itu gempa, hanya skala Richternya sangat rendah sekali. Ya, Al-Quran sudah memberitahu bahwa setiap tanah itu sebenarnya bergeser. Bahkan ada yang mengatakan sekian ratus tahun ke depan, karena lempengan-lempengan bumi yang terus berjalan, kemungkinan nanti benua Australia itu bisa jadi itu setiap hari itu mendekat ke Indonesia, Pak. Jadi bisa jadi nanti kita saudaraan dengan orang-orang Australia, Pak. Ke Australia teh siga ka mana siga ka Sumatera. Itu karena pergeseran tanah yang terus berjalan. Wal ardi dzatis. Nih, para mufasir kontemporer, ulama-ulama sekarang mengaitkan ayat ini itu dengan geodinamika bumi. Nih, di mana bumi selalu mengalami retakan, pergerakan yang berkesinambungan, sesuatu yang dipahami secara ilmiah pada era modern hari ini. Nih, wal ardi dzatis. Kalau dalam ayat lain Allah lebih jelas lagi menggambarkan bahwa tanah ini bergerak. Di surat An-Naml ayat ke-88 Allah sampaikan, wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya. Kita kalau lihat gunung Lagadar dari atap rumah kita atau Tangkuban Perahu kan siga cicing seperti diam. Padahal kata Allah, wa hiya tamurru marras sahab, dia itu berjalan sebagaimana jalannya awan. Kan awan pun gitu, kalau kita lihat kan selintas diam kan. Tapi kalau kita perhatikan terus kelihatan awan itu bergerak. Gunung pun seperti itu, sebagai gambaran tanah itu. Dan ini luar biasanya, Al-Quran 14 abad yang lalu sudah menyampaikan ini, bahwa tadi air hujan itu berasal dari siklus air dari bumi, kemudian lempengan setiap tanah ini ada pergerakan, hadirin, dan mustahil Nabi SAW mengetahui hal ini kecuali dari bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dulu saya pernah dengar hadirin ceramahnya Dr. Zakir Naik. Kalau 80% ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang teori-teori sains modern, dan itu benar sesuai dengan penemuan-penemuan sains modern, kenapa tidak kita untuk mengimani 20% sisanya yang belum ditemukan rahasianya, karena cukup 80% itu sudah luar biasa. Orang untuk mengetahui, hadirin, bahwa hujan itu berasal dari siklus itu pasti gak akan mudah, Pak. Orang meneliti, melakukan riset, termasuk orang mengetahui bahwa ada lempengan tanah, itu kan dari ilmu yang terus menerus hadir bertahun-tahun, bahkan bisa jadi beratus-ratus tahun baru kemudian punya teori bahwa setiap tanah ini bergerak. Itu gak mudah. Sedangkan Nabi SAW dalam Al-Quran kan bukan hanya 2 ayat ini, berbicara tentang penciptaan manusia sudah kita bahas di beberapa ayat, hadirin. Berbicara tadi tentang hujan, tentang tanah, tentang segala hal yang itu mustahil kecuali bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini cukup, hadirin Bapak Ibu semua, kita untuk mengimani ayat Al-Qur'an itu benar apa adanya. Nah, ini Syekh Tantawi beliau mengatakan, apa kaitannya ayat was-sama'i dzatir raj wal ardi dzatis sad dengan ayat sebelumnya? Hadirin, apa kaitannya? Beliau mengatakan, haitsu wasafallahu subhanahu wa ta'ala as-samaa'a wal arda bima yunasibu ma wa bima yushiru an ila annal ba'tsa haqqun. Allah menjelaskan tentang langit yang melakukan siklus, air yang asalnya dari bumi ke langit, dari langit ke bumi lagi, dari bumi ke langit, seperti itu saja. Termasuk tanah pun Allah yang asalnya tanah itu tidak punya tumbuhan, kemudian Allah belah tanah itu meskipun keras, kemudian tumbuh tumbuhan itu. Apa kaitannya? Sebagaimana ayat-ayat sebelumnya ingin menegaskan bahwa hari kebangkitan itu pasti adanya. Ini Pak, kebangkitan itu ada. Sebagaimana hujan itu melakukan siklus, begitu pula kita, hadirin Bapak Ibu semua, kita berasal dulu mati, Pak. Kita kan asalnya gak ada, kemudian hidup,
kemudian akan mati, nanti akan hidup lagi seperti halnya air hujan. Dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Atau seperti halnya tadi tanah yang asalnya mati, gak ada kehidupan, gak ada tumbuhan, kemudian Allah tumbuhkan tumbuhan-tumbuhan yang asalnya tidak ada. Begitu pula nanti ini membantah orang-orang kafir Quraisy yang ketika itu yang menganggap tidak mungkin, mustahil manusia itu sudah menjadi tanah kemudian bisa dibangkitkan lagi. Itu mudah sekali Allah menggunakan argumentasi ini, dua ayat ini. Li'annahu kama yanzilul matar minas sama, sebagaimana Allah turunkan air hujan dari langit, fayuhyil arda ba'da mautiha, kemudian Allah menghidupkan tanah yang asalnya mati, gersang hadirin, kemudian Allah tumbuhkan tumbuhan-tumbuhan. Begitu pula kita nanti, kita meskipun sudah dimakan ulat, ketika di alam kubur hadirin, jasad kita hancur dimakan oleh tanah, begitu mula mudah bagi Allah untuk menghidupkan kembali kita yang sudah mati. Nah, itu kaitannya dua ayat was-sama'i dzatir raj wal ardi dzati shad dengan ayat sebelumnya. Kemudian hadirin, nah Allah tegaskan di ayat ke-13 dan ayat ke-14, Al-Quran ini benar-benar perkataan yang hak hadirin. Yang hak. Ya cukuplah hadirin Bapak Ibu semua. 14 abad yang lalu orang nggak tahu Pak air hujan itu dari mana. Orang nggak tahu bagaimana proses tadi tanah ini seperti apa hadirin, pergerakannya orang tidak tahu. Kan itu sudah menunjukkan Al-Quran ini adalah perkataan yang benar. Nah makanya dalam ayat selanjutnya Allah sampaikan, innahu laqaulun fasl wa ma huwa bil hazl. Sungguh Al-Quran itu benar-benar firman yang memisahkan antara yang hak dan yang batil. Fasl, fasl itu secara bahasa artinya pemisah. Mana yang benar, mana yang salah. Itu Al-Quran takarannya. Hadir. Mana yang hak, mana yang batil, mana yang taat, mana yang maksiat. Al-Quran hadir. Wa ma huwa bil hazl, dan sekali-kali bukanlah dia adalah senda gurau. Maksudnya dikata Syekh Tontowi, hadzal Quran la qaulun fasilun bainal haq wal batil wal huda wal dhalal wal ghayyi wal rasyad. Al-Quran ini pemisah antara hak dan batil, hidayah dan kesesatan, wal ghayyi wal rasyad, sama antara petunjuk dan kesesatan. Al-Quran itu memisahkan itu. Wa ma bil hazl, itu maknanya kata Syekh Tontowi, Al-Quran ini tidak terdapat sedikit pun unsur kelalaian, permainan, gurauan, sengaja. Hadirin Bapak Ibu semua, kalau kita menulis dalam buku, mungkin kadang kita melamun atau tidak fokus, tapi Al-Quran itu setiap suratnya, setiap hadirin ayatnya, setiap katanya, bahkan setiap harokatnya sekalipun itu mengandung keseriusan yang luar biasa. Dulu saya ketika tahun kemarin kan daurah ke Mesir, ini Profesor Hidayat, beliau tuh ketua lembaga bahasa Arab di Al-Azhar. Beliau ceritakan, beliau jelaskan kemukjizatan Al-Quran dari segi harokat. Jadi ketika Al-Quran berbicara konteksnya ini, misalnya konteksnya nadanya naik, maka Al-Quran akan banyak menggunakan fathah di setiap kata-katanya. Ini luar biasa. Saya pun kegambar seperti itu. Tapi ketika Al-Quran berbicara tentang misalnya konteks-konteks yang misalnya nadanya menurun, maka yang akan digunakan itu adalah kasroh. Dulu dia mengambil salah satu ayat tentang Nabi Nuh alaihissalam, ketika berbicara tentang mukjizatnya Nabi Nuh, air hujan turun, hadirin. Itu ayat apa sih yang Munhamir? Surat apa sih? Ada yang kata Munhamir itu surat As-Saffat atau Al-Qamar ya, yang ada Munhamir. Itu udah ketika berbicara tentang mujizat Nabi Nuh, jadi ketika air hujan itu turun, itu banyak digunakan itu kasroh. Itu luar biasa. Jadi Al-Quran itu dari harokat aja serius gitu maksudnya. Jadi kasih harokat fathah kasroh pun nggak sembarang gitu maksudnya. Itu serius ngasih harokat. Jadi memilih kata-kata
yang orang menggunakan kasroh dan kan menentukan fathah kasroh pun Bapak Ibu semua yang belajar nahwu, nih Bapak-bapak pun kan ribetnya luar biasa Pak. Repotnya itu apalagi berbicara tentang maknanya sangat dalam, kata diksinya tepat, harokatnya mengandung keindahan yang luar biasa. Itu mustahil dilakukan oleh manusia. Itu mustahil. Nah, wa ma huwa bil hazl. Al-Qur'an itu tidak mengandung senda gurau. Nah, kemudian Allah sampaikan innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Sungguh orang-orang kafir itu merencanakan tipu daya yang jahat dengan sebenar-benarnya. Ini Allah mengancam dengan ancaman yang keras kepada orang-orang kafir yang tidak mau beriman kepada Allah, hadirin. Ini apalagi orang-orang Quraisy ini langsung menyaksikan Al-Quran dari lisan Nabi, melihat akhlak Nabi secara nyata, kebenaran Al-Quran yang begitu tepat, keindahan bahasa Al-Quran yang begitu indah, tapi mereka tidak mau beriman, malah mereka merencanakan tipu daya yang jahat, bahkan beberapa kali ingin membunuh Nabi SAW. Kemudian Allah sampaikan wa akidu kaida, dan aku pun akan membuat rencana pula dengan sebenar-benarnya. Allah nanti yang punya rencana bagaimana membinasakan, menyiksa orang-orang kafir itu. Nih, kata kaida itu adalah al-amalu ala ilhaqid darar bil ghairi bi tariqatin khafiyatin, menimpakan bahaya kepada orang lain dengan cara yang tersembunyi. Berapa kali kan Nabi di beberapa riwayat hendak ditimpakan, hadirin, batu besar dari atas oleh orang-orang kafir, tapi kan Allah Maha tahu. Allah kemudian memberitahu Nabi lewat Jibril alaihissalam sehingga Nabi selamat. Atau berapa kali banyak cara-cara yang dilakukan oleh orang-orang kafir untuk membinasakan Nabi SAW. Nah, kemudian Allah tutup, hadirin, ayat yang terakhir. Ini saya gak tulis. Kemudian kan famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Nah, ini di ayat terakhir ya. Ini saya gak tulis famahilil. Allah di ayat terakhir sampaikan, karena itu beri tangguhlah orang-orang kafir itu, yaitu beri tangguhlah mereka itu barang sebentar. Jadi Allah, hadirin, membiarkan mereka punya rencana jahat, biarkan, diberikan. Tapi ruwaida itu, ini secara bahasa, ini kata Syekh Tontowi, itu adalah berasal dari kata raud, bentuk tasgir. Raud. Contoh misalnya kalau ada kata fulanun yamshi ala raud, itu artinya ala mahan. Jadi pelan-pelan. Biarkan secara pelan-pelan dia melakukan kejahatan, melakukan makar, konspirasi, berbuat jahat, korup, apapun, biarkan saja perlahan-perlahan. Biar mereka menikmati sedikit dulu. Tapi satu waktu, dan itu hadirin Bapak Ibu semua, orang yang sudah merasakan kenikmatan kemudian disiksa, itu rasa sakitnya lebih, Pak. Itu kan lebih berat rasa sakitnya. Makanya kalau dalam ayat lain Allah sampaikan numatti'uhum qalilan tsumma nadhurruhum ila adzabin walid. Kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar, kemudian kami paksa mereka masuk ke dalam siksa yang keras. Hari ini hadirin, ini orang-orang Yahudi, orang-orang Israel ya, laknatullah alaihim, mereka menyiksa saudara-saudara kita di Palestina. Allah sedang membiarkan, hadirin, biarkan perlahan. Tapi nanti satu waktu mereka akan disiksa. Cepat ataupun lambat, hadirin, pasti mereka akan disiksa karena perbuatan-perbuatan yang dilakukannya. Nah, hadirin Bapak Ibu subhanahu wa ta'ala, dalam ayat ini pula, ini kata Imam Al-Maraghi, kenapa ayat ini ditutup dengan famahilil kafirina amhilhum ruwaida? Fi hadza ba'tsun lituma'ninati ila qulubil mu'minin. Ini penanaman ketenangan ke dalam hati-hati orang yang beriman, yang dahulu itu merasa takut kepada kekuatan orang-orang kafir, Pak. Hari ini mungkin naudzubillah, Pak, ada orang-orang beriman yang takut dengan kekuatan Israel, kekuatan orang-orang kafir, Pak, dan mewaspadai serangan mereka yang tiada batasnya. Juga terdapat peringatan bagi mereka kaum kafir tentang akibat dari sikap keras kepala mereka atas kekafiran, permusuhan yang mereka lakukan terhadap Allah, Rasulnya, dan kaum mukminin,
Jadi Allah biarkan waktu sebentar, Pak. Sebentar hadir di dunia itu berapa lama sih? Dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang mereka akan disiksa selama-lamanya. Ini dulu saya pernah sampaikan, orang-orang kafir akan disiksa di dalam neraka ketika para ulama tafsir itu menafsirkan labithina fiha ahqaba. Orang-orang kafir akan disiksa di dalam neraka selama ahqab, kata Imam Hasan Al-Basri. Ahqab itu 70 tahun, 1 tahun 12 bulan, 1 bulan 30 hari, 1 hari sebanding dengan 1000 tahun. 1000 kali 30 kali 12 kali 70. Seberapa, Sony? 25 juta 25 juta tahun, Pak. Itu kurang lebih. Ngitunglah di rumah. Itu kurang lebih 25 juta tahun. Orang-orang hari Israel berapa tahun sih? Diperlahan, Pak. Tapi nanti 25 juta tahun pun itu sudah dihapus ayat itu oleh fadzuqu falan nazidakum illa adzaba. Rasakanlah siksa, kami tidak akan menambah siksa lagi 25 juta tahun kecuali 25 juta tahun lagi. 25 juta tahun habis disiksa mereka setiap saat, setiap detik, tambah lagi 25 juta tahun, tambah lagi 25 juta tahun. Terus saja, itulah yang disebut dengan khalidina fiha abada. Jadi sebentar saja mereka merasakan nikmat itu. Baik hadirin Bapak Ibu semuanya kalau Allah, nah itulah diantara makna ayat 11 sampai ayat ke-17. Ini hikmah kehidupan retorik sebagai penutup kajian tafsir pada malam kali ini. Di setiap jiwa dulu sudah dibahas ada penjaganya. Allah menegakkan dalil, argumentasi untuk membangkitkan makhluk. Mudah sekali Allah membangkitkan kita. Kemahakuasaan Allah dalam pengaturan alam semesta. Al-Quran diturunkan dari sisi Allah, bukan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Dan terakhir, perintah kepada Rasul untuk menunggu hingga siksa nanti menimpa kepada orang-orang kafir. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat hadirin apa yang kita bahas. Insyaallah nanti di pertemuan yang akan datang kita lanjutkan lagi dengan tafsir surat Al-Ghasyiyah ya seperti insyaallah nanti minggu depan bersama Ustaz Fahri kembali hadirin kita bahas surat Al-Ghasyiyah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.